Hai semuanya, hari ini aku mau review Kimi no Why do I keep saying Kimi no Shinzo Tabeta? Video ini mengandung banyak spoilers. Untuk kalian yang belum pernah nonton, demi konteks dan menghindari spoiler, silahkan tinggalkan video ini dan nonton filmnya terlebih dahulu. Tapi untuk kalian semua yang tidak peduli dengan spoilers atau sudah pernah nonton filmnya, please stay, sit back and relax, dan selamat menikmati videonya. Hai semuanya, hari ini aku mau review Kimi no Suiso Tabetai, alias I Want to Eat Your Pancreas or Let Me Eat Your Pancreas lah, versi translatean lembutnya. Ini film anime udah lumayan lama juga ya, kira-kira 1 tahunan. Aku inget banget pas aku lagi jalan-jalan di Shibuya, aku lihat billboard film live actionnya yang dirilis tepat di hari ulang tahunku. Makanya film ini kayak punya impression kenceng banget ya sebenarnya buat aku. Tapi despite all of that, aku belum pernah nonton filmnya sama sekali, live action maupun animenya. Aku tahu sih anime ini berdasarkan sebuah novel gitu ya sebenarnya, dan novelnya sendiri itu pas live action movie-nya keluar booming banget. Anyway, pas tahun 2020 sebenarnya aku disaranin sama Bot Lucas buat nge-review anime ini. So here we are in this video dan aku akan nge-review anime ini. Walaupun sebelum kita mulai, aku ada confession. Sebelum aku nonton anime ini, aku sebenarnya udah tahu endingnya kayak gimana. Disappointed! Oke. Jadi ceritanya begini. Jadi aku baca novelnya I Want to Eat Your Pancreas, terus ceritanya tuh kayak bla 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 bla. Terus habis itu si ceweknya tuh kayak bla 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 bla. Terus cowoknya kayak bla 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 bla. Oh gitu. Wait, do you mind if I spoil the story? Soalnya ini kalau misalnya mau jelasin yang bagian ini kayaknya mesti di spoilerin deh endingnya. I'm not planning to watch it anyway. Spoil away. Ya, sorry Kas kalau rencanamu pengen bikin aku shock sama endingnya. Ngomongin I Want to Eat Your Pancreas, sebenarnya plot film ini super duper simple dan wholesome ya. Seorang cewek yang punya Miyazono Kaori syndrome, maksudnya dia itu punya penyakit kronik dan sisa hidupnya tuh waktunya terbatas gitu ya. Dan di sisa-sisa masa hidupnya itu dia pengen melakukan sebuah bucket list bersama si main karakter cowok kita ini yang kita nggak tahu namanya sampai akhir film. Yang menjadi tokcho alias keistimewaan film ini adalah plot twist yang ada di endingnya. Gak disangka si Miyazono Kaori KW ini, maksudnya Yamauchi Sakura, ini meninggal karena menjadi korban insiden penusukan. Yang menurutku sebenarnya bikin ngenes banget ya buat penontonnya, walaupun jujur aku gak ngerasa kayak gitu karena aku udah spoiler. Satu hal yang ku sadar setelah berpikir keras tentang film ini adalah plot twist di film Kimi no Suiso Tabetai. Ini merupakan salah satu contoh penulisan plot twist yang bagus, and it works. Plot twist merupakan tantangan yang cukup sulit dalam menulis. Baik menulis novel, komik, screenplay, sama sulitnya. Aku bicara dari pengalamanku sendiri dan dari melihat banyak karya yang ada di luar sana. Plot twist itu harus mengagetkan, pasti dong. Tapi nggak tiba-tiba ada sehingga plot twist itu sendiri menjadi sebuah plot hole. Yang berarti penulis itu harus memberikan sebuah foreshadow atau hint-hint di awal plot yang mengatakan kalau plot twist ini bisa aja loh terjadi, tanpa membuat plot twist itu sendiri jadi gampang ditebak. Oke, kalimat tadi mungkin agak sulit untuk dicerna, jadi aku akan gunakan film Suizo ini sebagai contoh. Di awal-awal film kita diberi hint bahwa di tempat dimana si main karakter dan Sakura tinggal tengah marak-maraknya terjadi kasus tusuk lari. Ini bisa dilihat dari salah satu scene saat MC sedang menonton televisi, walaupun saat itu kasus itu nggak seberapa dibahas lagi ya di plot. Di sini menurutku si penulis pengen kasih hint sebenarnya ada kejadian kayak gini loh dan mungkin aja ini bisa terjadi sama salah satu karakter di cerita ini. Tapi nggak memberi hint berlebih sampai sang pembaca atau penonton film tahu kalau misalnya salah satu karakternya bakal jadi korban. Terus yang kedua, sang karakter utama Yamauchi Sakura sendiri pun memberikan kita sebuah hint. Saat dia ditanya sama si MC cowok kita kenapa dia nggak mau melakukan bucket list yang ekstravagan kayak hitchhiking ke luar negeri atau skydiving gitu ya. Sakura menjawab kalau siapapun, termasuk MC cowok kita, nggak bakal tahu kapan hidup kita akan berakhir. Setiap hari itu sama pentingnya. Jadi dibandingkan fokus ke hal yang terlalu ekstravagan atau terlalu lebay, lebih baik kita fokus dalam membuat setiap hari itu spesial. Nggak peduli seberapa sepelenya hal yang kamu lakukan hari itu. Perkataan sang Yamauchi Sakura ini selain menyampaikan pesan moral yang ingin disampaikan oleh sang penulis sendiri, juga merupakan foreshadow atau hint akan apa yang akan terjadi pada dirinya. Saat si MC cowok dan dia punya rencana buat pergi ke laut, tiba-tiba Sakura nggak ada. Hal yang unpredicted ini mengagetkan karakter dan juga penonton. Tapi nggak dicap plot hole karena ya di saat itu peristiwa tusuk lari itu emang lagi marak-maraknya. Aku jujur, aku awalnya benci sama karakter Sakura.
Dia berisik, bawel, dan aku tuh bersimpatetik banget sama si MC cowok yang gak mau berurusan sama dia. Tapi sepanjang berjalannya waktu, aku mulai mengerti kenapa kayak Sakura bersikap kayak gitu. Dan di akhir film pun dijelasin kenapa dia kayak gitu. And you know, plotnya klasik lah ya, kayak Shigatsu wa Kimi no Uso. Tapi menurutku cerita ini jauh lebih realistik dan jauh lebih nancep dibandingkan Shigatsu. And here's why. The point of Kimi no Suizo Tabetai adalah seorang gadis perempuan yang berusaha menjalani hidupnya sebahagia mungkin. Sebagai manusia dengan penyakit kronik, dia merasa terbebani untuk memberitahu teman dekatnya tentang penyakit yang dia miliki. Mostly karena dia takut kalau misalnya orang-orang di sekitar dia tuh sikapnya akan berubah. Menurutku, si tokoh Sakura ini gak pengen dikasihani oleh orang di dekatnya. Dia ingin menjalani hidupnya secara normal, walaupun itu akhirnya menyakiti orang-orang terdekatnya. Contohnya si Kyoko. Dan Sakura sendiri mengakui kalau dia tuh takut menghadapi realitanya. Dia takut akan dying atau meninggal. I mean, siapa sih yang gak takut di dunia ini? Tapi dia berusaha menyikapinya dengan pasrah dan cuma berusaha menjalani sisa hidupnya dengan baik dan bahagia. Si MC cowoknya, Shiga Haruki, itu tokoh yang super kasihan sih menurutku. Saat dia pertama kali akhirnya membuat relasi dengan orang lain itu ternyata adalah Sakura. Dan sadar gak sadar dia suka sama Sakura. Kalian semua mungkin kayak udah notice juga ya kalau misalkan si Haruki ini punya perasaan buat Sakura. Dan mungkin kalian semua juga udah tahu kalau misalkan si Haruki ini takut mengakui Sakura sebagai seorang teman atau bahkan sebagai orang yang dia suka. Simply karena dia tahu kalau suatu hari tuh Sakura bakal hilang. Dan ya, Sakura hilang. Hanya saja dengan cara yang tidak Haruki bayangkan. Perasaan yang dirasakan Haruki dan Sakura ini sangat amat touching dan realistik sih menurutku. Jauh lebih touching dibandingkan Shigatsu. Oke, aku tahu tadi kayak controversial opinion banget. Tapi ayolah, Shigatsu tuh literally cuma satu pasang cowok-cowok yang cintanya nggak kesampean. Tapi kalau misalnya di sini selain kita mendapatkan insight akan perasaan yang dialami oleh dua karakter kita juga mendapatkan karakter and relation development di antara keduanya. Walaupun keduanya tuh nggak menyampaikan perasaan mereka lewat perkataan yang mereka ucapkan. Kita sebagai penonton melihatnya secara jelas dari perbuatan mereka. Yang mau buat ceritanya semakin greget karena kayak mereka belum kokuhaku, kapan mereka kokuhakunya? Anyway, walaupun endingnya nggak ngejutin karena literally aku udah pernah kena spoiler, aku kasih film ini 7 pankreas dari 10 and no pankreas for Yamauchi Sakura. Too dark? Ya kayaknya. Thank you untuk Pot Lukas yang udah memaksa aku untuk nonton film ini. Untungnya nggak mengecewakan ya, Kas. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian sudah pernah nonton film ini dan kalian suka dengan filmnya? Jangan lupa subscribe, like videonya, dan aku shutdown dulu ya. Dadah!